Salam Sugeng Dalu Pak Imsak. Hari ini kita melakukan pertemuan kembali dengan Pak Imsak. Beliau adalah orang yang tak pikir dengan sabar bisa menerima kula kali derek-derek sedaya. Bab ingin membongkar, dan ini adalah bagian dari menguri-uri budayane wong Jawa. Salah setunggalnya yang mau saya bicarakan setelah kemarin membicarakan tentang keris sebagai pemersatu bangsa, kemudian tentang Nyisombro sebagai gerakan keris feminisme orang Jawa. Kemudian sekarang saya akan membicarakan tentang balike pamor Nusantara. Kenapa kok balike pamor Nusantara? Itu pada tahun kemarin itu negeri Belanda, kerajaan Belanda mengembalikan sebuah keris miliknya Panglima Pangeran Diponegoro kepada Jawa. Nah, bentuknya itu menurut cerita sebenarnya Nogo Siluman, dapurnya Nogo Siluman, walaupun nyatanya dikembalikan bentuknya Nogorojo. Nah, sementara menurut panjenengan ini bisa ditafsir serupa apa, Pak? Nah, kalau menurut saya kan kita kan pada saat Pangeran Diponegoro ditangkap ya, istilahnya bilang ditangkap ya, itu kan leluhur kita. Nah, yang diagemi itu kan kita kan tidak tahu apakah negara apa Nogo Siluman atau Nogorojo. Ditangkap, dirampas, pusakanya dibawa ke negeri Belanda. Sedangkan Pangeran Diponegoro diasingkan di Makassar, Belanda, ya. Sampai beliau wafat. Setelah itu kan peperangan kan selesai semuanya, ya. Kan dimanapun juga itu kan negara Belanda kan sudah mengakui kesalahannya kan, dan rajanya Pangeran Raja Willem ya meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan dengan salah satu cara pendekatan hubungan yang lebih baik lagi kepada Indonesia. Salah satu caranya mengembalikan salah satu pusaka tokoh pahlawan nasional Indonesia ya. Nah, itu kan disediakan kan dulunya Nogo Siluman, tapi katanya yang kembali Nogorojo. Kalau menurut saya itu kan pada intinya udah itikat baik. Perkara itu yang dirampas itu Nogo Siluman kembali Nogorojo kan kita sama-sama tidak tahu pada saat itu. Kan itu kan cerita ke cerita. Kalau menurut saya intinya udah baik itu. Udah dia ada etiket yang baik selalu mengembalikan usaha. Siapa tahu nanti peninggalan Pangeran Diponegoro lainnya itu akan datang berurutan, atau koleksi-koleksi dari keraton-keraton yang dulu pernah dirampas sama Belanda. Di naskah-naskah yang dari Keraton Jogja yang dulu juga pernah dirampas ya, atau mahkota dari Majapahit atau intinya gitu. Intinya itu merupakan kemunculan lagi kekayaan budaya atau istilahnya peninggalan pahlawan nasional kita. Kalau jenengan coba menurut perkiraan jenengan sebenarnya yang dirampas oleh Belanda keris atau pemiliknya Diponegoro cuma 1, 2, 3 atau banyak Pak sebenarnya Pak? Menurut saya banyak. Kan sebelumnya Pangeran Nogorojo kerisnya itu kan ada juga tumbak itu yang dikembalikan yang dikoleksi oleh warga negara Belanda dan dikembalikan ke Museum Indonesia itu ada kayak tumbak itu. Kayak tumbak gitu. Iya betul, kan ada dulu. Setelah itu kan datang lagi yang dibawa Raja Willem ya. Itu. Kalau ini sepintas ngomong tentang koleksi keris miliknya Diponegoro ini kan artinya kalau orang Jawa menganggap itu kan keris itu sebagai bentuk pianggel, melengkapi diri sehingga pianggel ageman ini menjadikan Diponegoro menjadi seorang pemimpin perang, khususnya yang disebut kemudian sebagai perang Jawa ini kan menjadikan sangat perang luar biasa, sehingga sampai mungkin Belanda menganalisa bahwa salah satu semangat atau motivasi atau piandelnya itu adalah serupa keris. Nah, sekarang membahas kepada dapur-dapur itu. Menurut jenengan, kenapa seorang Diponegoro sampai punya ageman serupa keris berdapur Nogo, entah itu dapur Nogo Siluman atau dapur Nogorojo? Nah, sekarang sebenarnya itu sendiri Pak.
Lepas dari menilik naga siluman nanti koyo opo, naga sosok koyo opo bentuknya itu kan. Gimana Pak? Gini, Pangeran Diponegoro kan sebenarnya kan dia putra dari Raja Sultan Hamengkubuwono. Kan juga sebenarnya Pangeran Diponegoro kan kalau tidak salah ya, pewaris dari Raja Hamengkubuwono keberapa itu? Ketiga ya. Hanya dia melihat penindasan yang dilakukan penjajah pada saat itu, dia tidak terima. Akhirnya dia memberontak pada saat itu. Pemberontak dari kekejaman penjajah karena terima. Otomatis apa yang diagemi, karena dia putra seorang raja, jadi simbol-simbol yang tertinggi itu adalah naga. Naga pertama dari harimau, macan ya. Setelah itu nogo. Jadi nogo itu biasanya agemannya para raja. Dapur nogo, dapur macan kayak singo barong itu agemannya para raja. Kalau Pangeran Diponegoro dia punya ageman berdapur naga, saya pikir udah wajar. Pada saat itu kan secara budaya atau secara tata krama rakyat biasa maupun para bangsawan kan tabu atau tidak layak untuk memiliki pusaka yang berdapur nogo. Jadi otomatis yaitu stratanya Pangeran Diponegoro atau derajat Pangeran Diponegoro bahwa itu adalah calon raja atau putra raja, itu wajar itu. Kemudian kalau agak lebih merinci lagi Pak, ini ngomong bab keris ricikan keris berarti kan. Kemudian kalau naga siluman sebenarnya bentuknya bedanya dengan naga raja apa Pak? Kalau naga siluman itu pertama kan naga siluman itu lo ya, macam-macam ada lo 11, 13. Nah itu nih naga siluman itu hanya kelihatan bentuk kepalanya aja, sedangkan badannya itu tidak kelihatan, makanya itu disebut naga siluman. Ada nogo namanya nogo toko, tapi looknya lurus, makanya disebut nogo toko karena diam, lurus. Tapi badannya tuh lurus, samar juga kelihatan. Samar juga. Iya, kelihatan. Itu nogo toko. Sedangkan kalau disebut nogo rojo itu kelihatan kepalanya sampai badannya sampai ke ujung. Hanya kalau Nogorojo itu bermahkota di kepalanya. Betul. Makanya disebut Nogorojo. Itu perbedaannya antara Nogorojo dan Nogo siluman. Macam-macam nogo itu. Ada nogo yang looknya 13, 11. Ada yang looknya 7 yang disebut Nogo Sakto. 7 sama Sakto. Ya. Ada yang disebut Nogo Toko itu tidak perlu lurus karena dianggap bertapa. Okay. Tapi kalau naga siluman juga giginya, moncongnya menggigit batu atau tidak Pak? Iya, mesti kan menganga. Dapur nogo itu kan mesti menganga. Hanya pada saat itu empu-empu kan nogo kan simbol kekuasaan, kekuatan dan simbol kemakmuran. Untuk meredam keganasan nogo, orang-orang dulu kan biasanya mulutnya menganga itu ditutup sebilah butiran emas atau permata. Nah, itu ditutup. Jadi untuk meredam keganasannya, ya biasanya ditutup. Tapi biasanya untuk dipakai untuk peperangan untuk apa? Itu dicabut, diambil. Itu. Jadi kelihatan powernya. Nah, kalau di kerisnya Diponegoro batunya diambil atau tidak Pak? Saya tidak lihat. Saya juga tidak lihat kemarin kan. Kemarin cuma diserahkan Pak Jokowi itu ya untuk diserahkan Museum Indonesia itu ya. Dan enggak. Kalau pastinya itu sudah ada emasnya atau permatanya di situ sudah ada. Cuma saya nggak tahu. Kemudian dari bentuk filosofinya itu tadi Pak. Filosofinya artinya ketika nogo siluman miliknya Diponegoro itu ekornya masuk kemudian samar, kemudian nogo rojo bentuknya wujud, itu sebenarnya seharusnya ditafsir macam kenapa Pak kok nanti samar,
kepalanya nampak, ekornya sama, kepalanya nampak, ekornya kelihatan. Ada tafsir filosofis nopo aja menurut jenengan? Sebenarnya intinya ada Pernogo itu kan simbol-simbol kekuasaan, simbol kekuatan, simbol kemakmuran. Itu biasanya tingkatan yang paling tinggi. Zaman dulu bukan hanya dapur pusaka, jadi naga itu simbol-simbol yang kesempurnaan ilmu, itu yang tertinggi. Biasanya di atas keraton itu kan ada patung naga. Bukan hanya di Indonesia saja, di negara lain, di Cina itu di tempat peribadatannya di kelenteng itu kan atasnya ada naganya. Jadi simbol-simbol kesempurnaan dan simbol kemakmuran, kekuasaan, kekuatan logo itu. Kalau ini agak menyeleweng sedikit, Iya. kami masih urusan dengan keris. Perang Diponegoro itu kan disebut sebagai perang Jawa karena 1825 sampai 1830, 10 tahun ya. 5 tahun Pak. Perang yang pendek nih, perang yang pendek tapi mampu memporak-porandakan keuangan kasnya Belanda. Dan dia bisa waktu itu perang itu sampai korbannya banyak sekali. Iya, banyak sekali. Korbannya banyak sekali lah. Salah satunya Diponegoro itu kalau melihat bentuk tampilannya, sandangannya, dia sebagai orang, walaupun Mataram sudah Islam, Mataram tapi bentuk simbol peperangannya dia dengan pakai jubah putih-putih. Ya putih-putih itu salah satu nanti diikuti oleh pengawal-pengawalnya, ada Kiai Mojo, ada Sentot, dia juga pakai seragam itu ya. Baju itu seragamnya para pemuka agama Islam. Iya. Kan? Mana yang dibangkitkan adalah orang-orang Islam sebenarnya Pak. Sempat dianggap serupa perang Padri. Karena pada saat itu juga di Sumatera itu terjadi konflik perang Padri, salah satunya. Tapi ada yang lain. Yang lainnya adalah Diponegoro masih nyengkelit keris sebagai simbol orang Jawa. Dan menurut jenengan ini tafsir apa yang bisa kita lihat sebenarnya? Kalau menurut saya wajar-wajar aja gini, bukan dalam artian wajar yang ya. Pangeran Diponegoro kan turunan dari Mataram Islam. Otomatis Pangeran Diponegoro itu orang Islam. Untuk seragam atau pakaian sebenarnya itu untuk penyemangat dia berkobar untuk melakukan penjajah, bukan hal yang aneh-aneh. Pada saat peperangan itu, zaman dulu kan masih belum ada sarung, jubah itu. Pada saat darurat dia langsung apabila udah waktu untuk beribadah, nama sholat zuhur, dia apa yang dia pakai itu untuk bisa disanakan untuk sholat, kan sudah menutup auratnya dia. Beliaunya itu. Jadi untuk pertama bukan untuk yang atau yang sekarang gimana tidak ada, karena memang udah akhirnya beliau kan dari dulu beliau adalah seorang santri, apalagi beliaunya dari turunan Mataram Islam. Kan Mataram Islam kan pendirinya Panemon Senopati kan, yaitu ya muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo gitu kan. Tapi simbol itu kan nampak. Sekarang artinya bisa dibaca bahwa beliau yang ngaji sangat jauh saja bolehlah pakai sandangan seperti gitu ya, putih-putih, bersorban macam-macam, tapi dia tetap tidak meninggalkan ajine, ya ajine wong Jawa. Kan itu yang menurut tafsir pertama. Yang kedua bahwa ada anggapan itu juga bisa memicu peperangan semangat bahwa orang-orang di luar yang menjajah bangsa kita, mulai dari sebelum Majapahit datang orang-orang Portugis, Spanyol, Belanda, itu kan mereka melakukan invasinya itu kan yang goal and glory and gospel gitu kan. Nah, salah satunya adalah mereka membawa agama. Nah, menurut jenengan ini makanya akan ada anggapan bahwa ini adalah perang Padri. Salah satunya adalah perang Padri. Ini perang agama.